Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini anak-anakku, siswa-siswi SD Muhammadiyah Kajen, khususnya kelas 5. Semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang sedang sakit, semoga lekas diberikan kesembuhan. Di sini Pak Aziz akan menyampaikan materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti, pelajaran 2, memahami Asmaul Husna dan kitab-kitab Allah. Sebelum kita memulai pembelajaran melalui video kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dengan berdoa, diharapkan kita dapat memahami apa yang Pak Aziz sampaikan. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Pada video pembelajaran kali ini, Pak Aziz akan menyampaikan 2 materi pokok, yaitu Asmaul Husna Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Poin A, Asmaul Husna Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan namanya kepada manusia melalui kitab suci Al-Qur'an. Di sana disebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala sebanyak 99 nama atau disebut dengan Asmaul Husna, yaitu nama-nama yang baik dan indah. Pada materi Asmaul Husna kali ini hanya membahas 4 Asmaul Husna saja, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Berikut ini penjelasannya. Yang pertama, Al-Mumit. Asmaul Husna Al-Mumit artinya adalah Allah Maha Mematikan. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan waktu kepada manusia di dunia untuk beramal sebanyak-banyaknya sebagai bekal di akhirat kelak. Setiap makhluk Allah yang bernyawa suatu saat nanti akan mati, yaitu saat malaikat Israil mencabut nyawa. Setelah mati, manusia akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya selama di dunia di hari pembalasan nanti. Yang kedua, Al-Hayyu. Asmaul Husna Al-Hayyu artinya yang maha hidup. Maksudnya yaitu Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha hidup dan kekal selama-lamanya. Al-Hayyu juga bermakna yang memberi hidup makhluknya. Yang ketiga, Asmaul Husna Al-Qayyum artinya maha berdiri sendiri. Maksudnya yaitu Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan, mengurus, dan mengatur dunia dan segala isinya di alam semesta ini. Yang keempat, Al-Ahad. Asmaul Husna Al-Ahad artinya yang Maha Esa. Artinya adalah satu yang tunggal. Maksudnya yaitu Allah hanya satu dan tidak ada yang menyamainya. Poin B, kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Salah satu rukun iman bagi umat Islam adalah beriman kepada kitab-kitab Allah. Percaya kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala adalah rukun iman yang ketiga. Berikut penjelasan 4 kitab suci yang wajib kita imani. Yang pertama ada kitab Taurat, yang kedua ada kitab Zabur, yang ketiga kitab Injil, yang keempat ada kitab Al-Qur'an. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam dalam bahasa Ibrani yang ditunjukkan kepada kaum Bani Israel. Dalam kitab Taurat terdapat beberapa syariat dan hukum agama, diantaranya menerangkan akidah yang benar, janji-janji Allah dan ancaman-ancamannya. Yang kedua yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam dalam bahasa Kipti yang ditunjukkan kepada kaum Nabi Bani Israel. Berisi tentang beberapa doa, zikir, pengajaran, dan hikmah serta puji-pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam dalam bahasa Suryani atau Ibrani yang ditunjukkan untuk kaum Bani Israel. Berisi beberapa hukum dan mengajarkan manusia agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yaitu kitab suci Al-Qur'an. Kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab. Peristiwa turunnya Al-Quran pertama kali disebut Nuzulul Quran. Al-Quran memiliki keistimewaan yaitu berlaku untuk seluruh umat manusia sepanjang masa.
Keistimewaan lainnya adalah isi kandungan dalam Al-Quran menyempurnakan hukum-hukum yang terdapat pada kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surah, dan 6.236 ayat. Isi kandungan Al-Quran yang sama dengan kitab-kitab sebelumnya, yaitu ajaran mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemurnian Al-Quran akan terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala hingga hari akhir kelak. Selanjutnya untuk tugas siswa, tulislah identitas ketika mengirim melalui WhatsApp. Kedua, gunakan nama lengkap, kelas, dan mapel. Yang ketiga, kerjakan soal pada LKS Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5 pada halaman 22 sampai 23 Romawi 1 dan Romawi 2. Demikian video pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti bab 2, memahami Asmaul Husna dan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang Pak Aziz sampaikan dapat diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari, dan semoga dengan pembelajaran kali ini kalian memahami Asmaul Husna yang telah kita pelajari. Demikian video pembelajaran kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.